Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini kita berdoa dulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas untuk mulai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke. Untuk hari ini, yaitu kita akan melanjutkan materi selanjutnya dari materi sebelumnya, yaitu terkait dengan integrasi antar aplikasi menggunakan file merge, terus habis itu menggunakan Google Doc, sama kombinasi kemarin yang file merge membuat sebuah surat Google menggunakan Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Sebelum ke materi, saya ingin memastikan kehadiran kalian untuk pada siang hari ini. Nafiul, Aldo, Alvin, Anmandahayu, Angger, Asif, Dimas, Dion, Brian, Ilvan, Linda, Lisa, Luna, Muzakir, Nabil, Naisila, oke, Nafira Gisela, oke, Nia, Nikita, Ayah, Haya, oke, sorry, Nurul Hidayatul, oke, Reni Naila, Rizka, Rizky Ardiansa, Laila, Silva, Sinta, Rofia, Sofia Febrianti, Surya, Sinta, oke, Zakia, yang terakhir yaitu Zainda. Hadir semua ya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan pretest. Sebelum kalian untuk memahami lebih detail, nanti adalah membuat kelompok. Kelompoknya sesuai yang sudah ada. Nanti saya kasih link untuk diskusi. Diskusinya itu biar terekam, dalam artian ada jejaknya. Kalian tuliskan diskusi tersebut di dalam aplikasi yang namanya Jamboard. Itu ya. Soalnya 5 untuk pretest ini. Oke ya, silakan dikerjakan dulu 5 soal. Habis itu kita langsung membuat kelompokan untuk diskusi. Ya, insya Allah. Nunggu soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya nomor 2.
ketiga, sorry soalnya ada 6 ternyata. Pertanyaan terakhir. Aplikasi yang mampu mengedit presentasi secara offline adalah ada 2. Ya. Bonus berarti. Oke, poin tertingginya adalah dimiliki oleh Amanda Hayu ya. Nah, sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan terkait dengan K3. Ada yang udah pernah dengar K3? Pernah, yaitu kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, yaitu K3LH. Kalau di dalam pabrik atau maupun pekerjaan itu ada K3-nya. Termasuk keselamatan kerja, memakai APD, alat pelindung diri. Nah, jadi APD itu bukan hanya dipakai ketika dalam masa pandemi doang, enggak, tapi jauh sebelum itu, ketika di pabrik itu menggunakan alat yang dibutuhkan ketika dia terjun ke lapangan. Entah itu pelindung kaki, pelindung tangan, pelindung kepala, itu biasanya di pabrik dipakai. Nah, untuk K3 yang ada di kelas maupun di lab, itu salah satu contohnya adalah inilah, stop kontak itu tidak digunakan apa ya, istilahnya dengan kondisi kabel terkelupas, itu sangat berbahaya yang akan menjadikan konsleting. Itu salah satunya. Yang kedua kayak sampah kayak gitu. Kayak sampah itu kan harusnya nggak ada di dalam kelas, itu masuk ke dalam K3 juga, yaitu dalam hal kesehatan. Terus ruangan seyogjanya itu adalah bersih dari debu. Karena apa? Kalau ruangan berdebu biasanya orang nggak akan tahan lama di situ. Jadi suasananya nggak akan terlalu nyaman. Itu terkait dengan halnya K3 itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada. Oke, selanjutnya untuk hari ini, kemarin ada yang masih ingat terkait aktivitas kita ngapain? Apa? Amanda Hayu. Kemarin ikut presentasi ya di depan? Oh, bukan kelompoknya. Membuat apa kemarin? Sebuah makalah. Membuat makalahnya di mana? Google Dokumen. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari terkait aplikasi video presentasi. Udah ada yang pernah tahu atau pernah menggunakan di antara 4 ini? Nah, ada yang udah, ada yang belum, kayak itu ya. Nah, di sini ada yang satu adalah Visme. Nah, di Visme itu aplikasinya digunakan untuk membuat slide presentasi, namun secara online. Dia tidak bisa offline nih, gitu. Terus yang kedua ada Google Site. Kalau Google Site ini adalah aplikasi bawaannya Google, satu produk, yaitu masuk dalam Google Apps atau Google Aplikasi. Ini juga penggunaannya secara online, dia nggak bisa digunakan secara offline, kayak gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu adalah menggunakan
Ada yang sudah kenal lambangnya atau ikonnya? Microsoft PowerPoint. Kalau ini dia bisa diedit menggunakan, bisa menambah aplikasi menggunakan layout yang sudah ada maupun ditambah layout, dan bisa digunakan secara offline. Ya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah Canva. Fungsinya semuanya sama, bisa membuat sebuah layout untuk presentasi, ditambahi animasi juga bisa. Cuman kalau 1, 2, dan 4 itu penggunaannya adalah secara online. Dan yang Microsoft PowerPoint secara offline. Kelebihannya di situ. Bahkan yang Canva itu untuk memuat layout atau desain secara gratis itu kurang lebih 8 ribuan. Kalau kalian perhatikan, itu yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah file presentasi kayak gitu. Nah, mohon maaf, ini jadi sini ada yang tanyakan? Oke ya, kembali lagi ke udah ada. Kembali lagi ke materi ini. Nanti setelah ini ya, kita akan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Yang baris sana otomatis gesernya ke sini. Berarti satu kelompok kemarin ada 6 orang, kurang lebih 6 orang. Sesuai kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, urut kayak gitu. Nah, yang perlu kalian garis bawahi dari keempat aplikasi ini, yaitu aplikasi video presentasi, kalian cari referensinya, yaitu diskusikan dari keempat hal ini. Itu nanti kira-kira aplikasi yang mana yang kalian pilih. Nah, aplikasi yang kalian pilih itu nanti kita buat praktek di pertemuan yang kedua atau besok. Bisa dimengerti? Jadi untuk hari ini adalah diskusi untuk menentukan saya milih aplikasi mana atau kelompok kami memilih aplikasi mana untuk buat praktikum besok. Nah, di mana dari hasil diskusi itu biar ada jejaknya atau rekam jejaknya. Nanti tiap kelompok saya share di grup. Nanti tak kasih keterangan kelompok 1 klik link ini, kelompok 2 klik link ini kayak gitu. Jadi nantinya semuanya akan kebagian link. Usahakan jangan salah masuk room. Jadi satu kelompok dibuat untuk anggota kelompoknya. Katakanlah kelompok 1. Kelompok 1 siapa kemarin? Asif. Iya benar. Hayu, Ananda Hayu, terus Yon, Zakia, Aldo juga. Terus Irfan. Ya, intinya yang masuk dalam kelompok 1 itu adalah orang yang ada di kelompok 1. Karena apa? Itu nanti masuk dalam kategori penilaian juga, di mana sesama anggota itu bisa melakukan delete atau penghapusan dari histori percakapan. Paham ya? Nah, oke. Sebelum membuat kelompok, saya tunjukkan Jamboardnya dulu. Nah, contoh ini ya. Mulai diskusi kelompok, ruang diskusi kelompok 1. Nanti kalian boleh coret-coret di sini pakai pena, boleh. Atau kalian boleh menggunakan note, sticky note. Tapi dengan syarat nanti dikasih namanya. Katakanlah. Nah, si Nafira Gisela menemukan terkait dengan Canva. Canva adalah bla 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 kayak gitu, lalu di save kayak gini. Nah, ini nanti ini punyanya si Gisela nih, sama temennya juga. Contoh ini contoh. Tapi kamu boleh pakai menggunakan ini, fitur ini apapun deh. Bisa dimengerti penggunaan Jamboardnya. Nah, kalau satu halaman nggak cukup untuk diskusi, kalian bisa nambah lagi 2 halaman. Gitu ya. Bisa dimengerti? Ada yang tanyakan terkait penggunaan Jamboard? Oke, langsung saya geser ke tiap link.
Boleh sekalian untuk masing-masing sesuai kelompok. Oke, perwakilan kelompok 1 ngambil di sini. KPD itu adalah diisinya setelah hasil diskusi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 4, Via, Rofia, kelompok 4, kelompok 5, kelompok ada tempat duduk sih. Oke, udah saya share semua untuk tiap kelompoknya. Dalam untuk pertanyaan yang ada di LKPD itu ngisinya nanti setelah kalian hasil diskusi. Berarti ini diskusi dulu, hasil diskusinya biar terekam, ditulis di dalam Jamboard yang sudah saya share itu ya, sama-sama, makasih. Ada yang nggak bawa pulpen? Oke, ini kelompok 6 malah bangun apa ini? Hah? Kok masa? Malah ngoret-ngoret apa itu? Harus dulu kah? Nanti endingnya adalah kalian menentukan salah satu aplikasi yang dibuat untuk praktik besok. Utamanya karena apa? Cari pengertian apa?
Cari pengertiannya gitu, betul. Gitu. Semua boleh bisa nulis kok. Bisa nulis. Ya wes gak apa-apa. Harus download dulu ya. Nah, nggih monggo. Harus download dulu. Yang penting itu diisi dulu deh. Nah ini kamu nulis bebas, nulis apapun. Kamu kelompok berapa? Ini punya Aldo. Kita habisi dulu. Bikin OI dan muncul nulis pengertiannya. Besok kita presentasi sekalian menentukan aplikasi apa yang digunakan. Itu ya. Yang punya laptop besok boleh dibawa. Oke, persiapan dulu. Sekalian bantu ini ya. Oke, sudah. Sebelum kita tutup, sepatu nih sinten? Punya siapa ya, Nas? Siapa itu? Ya. Sana kurang satu. Ya, ada. Ya. Yang di rumah ada wifi berapa orang? Angkat tangan coba. Yeah. Minta tolong nanti tuh ya dilengkapi di jurnalnya, di jamboardnya. Itu buat bukti visi saya nanti tak download. Usahakan jangan salah masuk ROM. Tadi kayaknya ada yang salah masuk ROM ke ROM 3. Hah? Betul. Makanya itu. Soalnya siapapun yang dapat link itu bisa menghapus ataupun menambahi. Itu ya. Jadi ini tugasnya di rumah adalah melanjutkan diskusi ini. Lalu besok kita menentukan aplikasi apa yang mohon perhatian. Besok kita menentukan aplikasi apa yang dipakai. Yang punya laptop minta tolong dibawa. Sekalian nanti kita buat praktiknya. Bisa dimengerti? Oke, silakan dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas semua amal perbuatannya, amalnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri untuk pertemuan sesi siang ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.